Yang kedua, bisa disebut berita jika sudah disampaikan oleh media massa. Media massa itu bisa televisi, bisa koran, bisa radio, bisa media online. Jadi kalau ada informasi belum disampaikan, belum terbit di media massa, itu belum disebut berita, hanya disebut informasi. Jadi informasi itu bisa informasi benar, bisa informasi salah, atau hoax gitu. Jadi kalau berita itu pasti benar. Berita itu informasi yang pasti benar. Jadi salah kaprah ketika bilang berita hoax, salah kaprah. Jadi berita itu harus benar. Yang kalau misalkan ada suatu yang hoax, itu bukan berita, tapi informasi, kabar. Jadi kalau sudah jadi berita itu wajib benar. Gitu. Bagaimana ketika berita itu salah? Amanah undang-undang dan amanah kode etik jurnalistik itu wajib dikoreksi, wajib diperbaiki. Kalau dicetak misalkan ada yang salah, keesokan harinya wajib diperbaiki, wajib dikoreksi. Kalau di media online wajib dirubah atau diedit seperti itu. Jadi kalau teman-teman hanya nulis di Facebook, di IG, dan di medsos, itu bukan berita, tapi hanya sebatas informasi. Tapi karena ini teman-teman lagi praktik lapangan untuk membangun desa, potensi desa agar dikenal publik, tapi nggak apa-apa, anggap itu adalah media massa. Jadi blog teman-teman anggaplah media massa. Jadi yang disampaikan teman-teman nanti harus benar, harus berbasis fakta, harus berbasis data. Haram hukumnya ketika ada yang salah, seperti itu. Kalau misalkan bagaimana ketika kita menulis salah misalkan, saya sampaikan tadi harus diperbaiki, harus dikoreksi seperti itu. Kalau dalam koran itu ada hak jawab, ada hak yang diberikan kepada narasumber untuk menjelaskan seperti itu. Oke ya. Selanjutnya adalah bagaimana misalkan kita kan bingung, misalkan di desa A, di desa B, di desa A atau di kampus lah, di agribisnis, di fakultas pertanian. Saya akan berbagi bagaimana kita memunculkan ide agar sesuatu, agar fakta, agar informasi bisa diangkat ke publik, ke media massa. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mengelola informasi di blog itu bukan disebut berita ya. Bukan disebut berita, tapi untuk pembelajaran anggaplah itu berita. Kenapa saya harus dianggap berita? Karena agar kita itu punya tanggung jawab untuk menjaga kebenaran, untuk menjaga kepercayaan, untuk menjaga fakta agar tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Itu poinnya. Jadi saya anggap teman-teman mengisi blog atau web nanti mengisi di sebuah media massa online seperti itu. Jadi ini segera informasi karena kalau media massa harus berbadan hukum, Kemenkumham, yang kedua harus terdaftar di Dewan Pers. Jadi agak rumit pengurusan media yang disebut media massa yang diakui oleh media pers yang berlindung dalam undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Jadi saya anggap teman-teman ini menulis di sebuah media massa, di online, di blog dan sebagainya. Itu ya. Jadi poinnya adalah harus benar, harus berbasis fakta, harus berbasis data. Simpel saja. Jadi menulis berita itu sangat mudah. Karena kenapa? Karena kita hanya menulis yang fakta. Jadi tidak perlu mengarang, tidak perlu berimajinasi, tidak perlu menerawang kemana-mana. Cukup sajikan fakta dalam tulisan, atau dalam visual, atau dalam bentuk video atau suara. Oke, itu hanya pengantar. Sekarang bagaimana memunculkan ide? Jadi saya tekankan adalah teman-teman di desa manapun, seterpencil apapun desanya, tidak ada yang tidak berpotensi. Tidak ada yang tidak bisa diangkat ke publik. Jadi kuncinya itu. Jadi semua keadaan di sekitar kita itu bisa diangkat ke publik. Tinggal bagaimana kita mengolah, tinggal bagaimana kita mendesain agar fakta itu bagus. Bukan menambahi, bukan mengurangi ya, tapi bagaimana pola kita memformulasikan agar fakta itu bisa menarik. Ini ada caranya.
Kalau di Jawa Pos Group itu waktu Pak Dahlan dulu ada istilah rukun berita. Rukun berita itu bukan semacam Islam, bukan ya, istilahnya cuma. Jadi rukun berita itu sesuatu fakta atau informasi bisa dijadikan berita asalkan pertama aktual. Aktual saya kira teman-teman sudah paham ya. Aktual itu peristiwa atau fakta yang baru terjadi, lagi hangat-hangatnya. Bukan ke kopi ya, bukan aktual kopi nanti bilang ke temannya, ayo minum kopinya aktual, bukan seperti itu maksud saya. Aktual itu peristiwa yang baru terjadi. Misalkan hari ini, misalkan ada gempa, peristiwanya itu aktual. Jadi bisa dijadikan berita atau bisa diangkat ke publik sesuatu yang aktual. Itu poinnya, satu aktual. Yang kedua, unik. Unik itu bisa diartikan beda dengan yang lain, atau nyeleneh, atau spesial. Itu bisa dijadikan berita, bisa diangkat berita. Misalkan, ini hanya contoh ya, kan teman-teman di desa beda-beda nanti kita pantau. Intinya saya sampaikan secara garis besarnya saja. Jadi kalau aktual itu baru terjadi, aktual atau faktual, yang kedua unik atau aneh. Misalkan contoh sederhananya seperti ini. Di desa A misalkan ada sapi melahirkan, ada anakan sapi berkaki 5 atau berkaki 6. Itu kan aneh, itu kan nyeleneh, tidak sama dengan yang lain, di luar kebiasaan, itu bisa diangkat jadi berita. Jadi unik atau nyeleneh atau menarik atau beda dengan yang lain, itu bisa dijadikan berita. Selanjutnya yang bisa dijadikan berita adalah penting. Penting itu bisa dijadikan berita. Sesuatu yang penting, baik peristiwa, baik informasi, baik data, baik potensi desa. Misalkan saya contohkan yang penting. Saya contohkan misalkan apa yang penting di OTM misalkan. UKW misalkan, bukan UKW, UKT. Uang kuliah tunggal ya. Mohon dikoreksi jika salah. Saya ingat UKW itu uji kompetensi wartawan. Tapi misalkan yang penting UKT. Misalkan UKT naik atau turun. Misalkan pemerintah potong UKT jadi 1 juta. Itu sangat bisa diangkat jadi berita. Karena kenapa? Karena itu penting bagi publik di UTM. Publik di UTM siapa? Ya mahasiswa. Mahasiswa dan perangkat lainnya. Jadi sesuatu yang penting itu bisa dijadikan berita. Saya ulangi ya, yang bisa dijadikan berita itu adalah aktual, unik, dan penting. Ada lagi yang bisa dijadikan berita. Yang berkaitan dengan ketokohan, itu bisa dijadikan berita. Ketokohan itu bisa keterkenalan, bisa dijadikan berita. Keterkenalan bukan seperti di berita itu gosip atau kiss atau insert atau apalagi infotainment. Jadi itu bukan berita. Infotainment itu bukan berita. Saya tegaskan ya, infotainment itu bukan berita karena itu ada bumbu-bumbu atau melebihkan dari fakta. Jadi dilebih-lebihkan. Jadi sampai saat ini infotainment belum masuk kategori berita. Jadi yang dimaksud keterkenalan, dimaksud ketokohan itu adalah sosoknya. Misalkan anggap di agribisnis, misalkan naik motor misalkan. Ini hanya contoh ya. Naik motor misalkan naik motor dari Kamal ke Bangkalan. Ini hanya contoh. Dalam perjalanannya tabrak misalkan, patah tulang. Apakah itu bisa dijadikan berita? Tidak. Berbeda dengan bupati, nggak usah naik motor, naik sepeda angin. Naik sepeda angin hari Minggu misalkan kemudian jatuh, itu bisa dijadikan berita. Kenapa bisa berita? Karena seorang tokoh, public figure maksudnya, bisa juga jadi seorang tokoh. Sama dengan misalkan mahasiswa agribisnis angkatan 2020
makan bakso di Pasar Kamal, bisa dijadikan berita tidak? Tidak bisa. Berbeda dengan Jokowi datang ke Pasar Kamal untuk beli bakso, itu bisa dijadikan berita. Kenapa bisa dijadikan? Karena seorang tokoh. Jadi yang bisa dijadikan berita adalah tokoh atau keterkenalan, sosoknya. Yang selanjutnya yang bisa dijadikan berita kedekatan dalam artian dekat dengan publik, atau magnitud, punya dampak besar. Misalkan gempa, itu bisa dijadikan berita, atau puting beliung, bencana, itu bisa dijadikan berita. Yang selanjutnya berhubungan dengan orang banyak, ini sama dengan penting. Berhubungan dengan orang banyak, misalkan kenaikan listrik, kenaikan harga tabung LPG, kenaikan beras, gula, itu berhubungan dengan orang banyak. Kalau teman-teman lingkupnya adalah desa A misalkan, ya jadi yang berhubungan dengan masyarakat desa itu bisa diangkat. Kalau misalkan target teman-teman adalah desa itu diangkat di kabupaten, jadi yang dekat dengan masyarakat Kabupaten Bangkalan itu bisa diangkat. Misalkan yang dekat dengan masyarakat Bangkalan, misalkan beras di Kamal, di Telang, itu bisa diangkat di Jateng Berita ketika disampaikan ke publik Bangkalan. Misalkan yang tidak diketahui publik, misalkan beras di Telang itu selama ini digunakan yang menggunakan atau mengkonsumsi beras di Kamal itu orang mana saja. Misalkan dibuat presentasi, ternyata yang banyak permintaan di Kamal, di Arusbaya dan sebagainya. Jadi sesuatu yang banyak diketahui orang itu bisa dijadikan berita. Yang selanjutnya yang bisa dijadikan berita yang berhubungan atau punya nilai-nilai human interest, atau apa ya? Human interest itu yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Misalkan sesuatu yang bisa membuat orang termotivasi, sesuatu yang bisa membuat orang terharu, terenyuh, atau bahkan sedih dalam artian misalkan ada seorang nenek hidup sebatang kara, dia sakit-sakitan untuk makan, misalkan hanya mengandalkan dari tetangga, itu bisa jadi berita. Itu kan membuat orang sedih sehingga terdorong untuk membantu. Jadi yang berhubungan dengan human interest atau nilai-nilai kemanusiaan itu bisa dijadikan berita. Misalkan mahasiswa di bisnis go juara internasional apa misalkan, itu bisa dijadikan berita karena bisa mendorong semangat orang lain, bisa memotivasi lain. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan motivasi, membuat orang terharu, itu bisa dijadikan berita. Oke ya, misalkan di desa A ada seorang yang tidak terbentuk PKH misalkan, atau program bantuan bansos lainnya, sedangkan si warga itu miskin misalkan, itu bisa dijadikan berita. Jadi saya ulangi, peristiwa atau fakta bisa dijadikan berita, salah satunya aktual, unik, penting, ketokohan, berhubungan dengan orang banyak, dan human interest. Ada lagi yang bisa dijadikan eksklusif. Ini kalau dijawab pos, kalau di media kita, eksklusif itu menjadi poin tertinggi nilai berita. Kenapa eksklusif tertinggi? Karena informasi itu hanya dimiliki kita misalkan. Misalkan agribisnis punya informasi yang eksklusif, itu bisa dijadikan berita. Jadi kejadian yang hanya diketahui oleh saya misalkan seorang reporter atau wartawan, tidak diketahui oleh orang lain, itu namanya eksklusif beritanya, informasinya. Jadi ketika saya terbitkan, ketika tulis di media, hanya saya yang punya. Jadi paham ya? Jadi itu namanya eksklusif. Bukan orangnya, tapi informasinya eksklusif. Seperti itu. Ya, kenapa tertinggi? Karena eksklusif itu karena kita yang punya informasi, hanya kita gitu yang punya informasi. Jadi kalau misalkan di desa-desa, teman-teman, misalkan teman-teman sekarang lagi praktek misalkan di 10 desa. Jadi informasi teman-teman itu eksklusif ke kelompok lain. Jadi nanti teman-teman cari yang eksklusif. Seperti itu.
Jadi yang hanya dimiliki teman-teman, misalkan di desa A misalkan, saya tegaskan lagi, kan saya bilang tadi, tidak ada desa yang tidak punya potensi. Kemarin saya dengan Kepala Disbudpar, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bilang seperti ini hanya ngobrol. Mas, sepakat Mas ya, tidak ada desa yang tidak. Iya, semua desa itu berpotensi. Tinggal bagaimana teman-teman melihat potensi itu. Misalkan di desa misalkan tidak ada pantai, tidak ada pegunungan, tidak ada alam, tidak kaya, terpencil, miskin misalkan. Apa yang bisa dijadikan berita? Apakah itu bisa tetap dibuat wisata? Bisa. Salah satunya, ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh, bukan dalam artian teman-teman harus menjadi ini, tapi ingin menyampaikan, ingin menegaskan bahwa desa itu punya potensi semua. Misalkan yang desa tadi sudah tidak punya apa-apa, jatah dana desanya, jatah dana alokasi desanya kecil misalkan, itu masih bisa potensi wisata, masih punya potensi wisata. Contohnya, di setiap desa itu pasti ada kuburan, tinggal lihat kuburan yang paling keramat. Kalau bahasa Madura itu puju ya, puju itu puju ya, iya puju itu bisa makam seorang tokoh atau yang dikeramatkan, itu bisa dijadikan wisata religi. Tinggal dibuat kemas, diformulasikan seperti itu, dibuat silsilahnya, ini dari mana, keturunan siapa, kalau ke sini apa aja misalkan. Itu hanya contoh. Ini menegaskan, bukan saya menyuruh teman-teman menjadi pujuk di desanya, bukan, tapi menegaskan bahwa tidak ada desa yang tidak ada potensi. Jadi semua desa itu punya potensi. Tinggal teman-teman melihat di desa itu potensinya apa. Jadi teman-teman ini yang ada di desa, kemarin saya sama Ibu Maria ditekankan agar teman-teman mau mengeksplor atau mengekspos potensi di desa masing-masing. Jadi idenya jurusan ini saya apresiasi, sangat saya apresiasi. Kalau ini jalan dan teman-teman serius, hasil teman-teman itu nanti akan menjadi kajian juga di tim kabupaten, misalkan dari wisatanya, misalkan dari UMKM-nya dan sebagainya. Jadi tidak ada potensi desa yang tidak ada desa yang tidak potensi. Agar teman-teman lebih mudah mengangkat potensi desa, coba lihat di APBDes-nya, anggaran pendapatan dan belanja desa. Atau teman-teman lihat di PADes, pendapatan asli desa. Teman-teman kalau bisa nantinya bisa mendongkrak PADes, luar biasa. Saya minta ke dosen agar dikasih A ya, A+ kalau perlu. Jadi teman-teman bisa lihat di dokumen APBDes-nya, coba lihat program baik yang bersumber dari alokasi dana desa itu dari kabupaten, dana desa itu dari pemerintah pusat. Coba lihat dari program pemberdayaan, program fisik, program pembinaan dan pendampingan, apakah sudah sesuai dengan potensi atau sudah menggali potensi. Jadi coba lihat, teman-teman, saya bukan meminta teman-teman mengkritik, bukan ya, tapi lihat aja, pelajari kira-kira yang layak diangkat ini yang mana, terutama yang menjadi prioritas desa, karena APBDes itu disusun juga berdasarkan janji politik kepala desa. APBDes, janji kepala desa saat kampanye itu dituangkan dalam APBDes juga untuk programnya itu. Jadi lihat mana yang menjadi prioritas, dan tadi yang unik, aturan sebagainya itu diangkat. Nanti teman-teman membantu desa juga seperti itu. Ya, itu. Jadi tidak ada desa yang tidak punya potensi, baik pariwisata yang saat ini lagi tren-trennya ya pariwisata, atau usaha, atau sektor pertaniannya, atau sektor perikanannya, garamnya, UMKM-nya terutama. Jadi UMKM atau UKM itu desa pasti ada, setiap desa pasti punya. Tinggal teman-teman mengemasnya seperti apa. Jadi sesuatu yang sederhana akan menjadi luar biasa ketika teman-teman itu mengemas, memformulasikan. Jadi dikemas dulu, nanti saya sampaikan bagaimana cara mengemas. Mengemas maksudnya mengemas informasi itu ya.
biar biar dibaca oleh masyarakat luas, terutama pemangku kebijakan seperti itu. Jadi saya berharap program yang teman-teman mendampingi desa, mengawal desa, mengangkat potensi ini tetap berlanjut. Semoga pandemi segera berakhir. Saya tegaskan forum diskusi ini, materi diskusi ini tidak selesai sampai di sini ya. Tegaskan itu. Jadi saya siap, saya ke Bu Mardia, Bu Novi, ke Bu Happy, Bu Teti, semua, Pak Kajur, Bu Kajur, Pak Kajur, Pak Selamat, Pak Ihsan, semuanya, Pak Dekan, saya siap jika ada perintah untuk ya mendampingi adik-adik untuk diskusi. Jadi tidak sampai di sini. Itu poinnya ya. Selanjutnya, kalau ada yang mau nanya silakan, langsung bisa dipotong atau seperti apa. Admin mungkin bisa dibantu kalau misalkan ada yang bertanya, silakan, nggak apa-apa, langsung saya jawab. Atau nunggu di akhir biar nanti kebagian semua. Oke ya, jadi berita itu, saya ulangi, berbasis fakta, berbasis data. Yang bisa dijadikan berita itu unik, penting, aktual, faktual, berhubungan dengan orang banyak, penting, ketokohan atau keterkenalan, human interest, eksklusif. Jadi ada 10 rukun berita. Ada 10 rukun berita. Saya kira teman-teman kalau sudah tahu itu tidak bingung. Apa yang mau diangkat ya, apa ya. Tidak bingung kalau sudah tahu itu. Tinggal bagaimana kita mengemasnya nanti dalam tulisan. Oke, saya kemarin sempat mau menyampaikan bagaimana teknik wawancara, tapi itu tidak perlu. Teknik wawancara tidak perlu karena teman-teman bukan wartawan ya, tapi ya untuk menulis hanya mengisi blog atau website untuk desa. Bagaimana menulis berita yang menarik? Pertama, menulis berita, benar kata Bu Novi tadi, nulis berita itu beda dengan menulis laporan, menulis karya ilmiah, menulis tesis, skripsi, beda. Lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Jadi teman-teman nanti menulisnya, laporannya juga nggak apa-apa nulis seperti ini, lebih mudah. Karena yang ditulis adalah fakta, yang tampak, yang ada. Bukan tidak perlu berimajinasi, tidak perlu. Jadi saya tekankan, berita yang baik adalah berita yang tulisan, maksudnya. Tulisan berita yang baik adalah tulisan yang bisa dipahami semua orang. Dari kalangan profesor lah, sampai kalangan tukang becak, maaf, atau kalangan paling bawah lah, orang yang tidak sekolah, bisa mengerti isi tulisan itu. Agar bisa dipahami oleh semua pihak, tulisan pertama adalah, yang wajib teman-teman tulis adalah tidak bertele-tele. Jadi kalau misalkan mau menulis tentang desa A, potensinya misalkan UMKM, atau garam, atau perikanan, atau pariwisata, tidak perlu Indonesia adalah, tidak perlu langsung desa ini, misalkan desa ini mempunyai potensi A, kasih tahu kecamatan ini, kabupaten ini, cukup aja sampai kabupaten atau provinsi, tidak perlu menjelaskan panjang lebar, tidak perlu. Yang kedua adalah bahasanya sederhana, jadi hindari menggunakan bahasa apa ya, bahasa yang isasi-isasi itu, bahasa ilmiah populer ya, bahasa ilmiah populer. Hindari menggunakan itu. Misalkan harga garam desa ini terjadi fluktuatif misalkan. Hindari yang seperti itu. Misal diganti dengan tidak stabil atau naik turun seperti itu. Ini hanya contoh ya, jangan jadi patokan. Jadi hindari penggunaan bahasa, gunakan, maaf. Jadi tulisan berita agar baik itu gunakan bahasa yang sederhana, yang simple seperti itu. Oke ya. Selanjutnya kalimat yang dipilih pendek-pendek, tidak panjang. Kalau di Radar Madura, coba lihat teman-teman baca Radar Madura atau Jawa Pos, grupnya Jawa Pos, itu bahasanya sangat simpel.
Siapapun mengerti, kalau bisa baca mengerti dengan yang dimaksud itu. Jadi kalimatnya pendek-pendek. Dalam artian kalau sudah jadi kalimat lengkap, sudah titik aja. Ukuran apa ukurannya kalimat pendek dan panjang? Sederhana, teman-teman baca. Kalau teman-teman baca berita yang ditulis itu sudah ngos-ngosan, itu berarti tidak baik, terlalu panjang. Jadi beritanya pendek. Misalkan Desa Martajasa, Kecamatan Tanah Merah punya potensi wisata air mancur, sudah titik. Potensi ini sudah menjadi atensi kepala desa A. Pemerintah desa pun mengalokasikan dana sebesar 30 juta untuk pengembangan wisata ini. Sudah. Jadi penulisannya gunakan kalimat yang pendek. Kalau sudah kalimat lengkap dan dipahami, sudah cukup. Kalimat lengkap kan minimalnya subjek, predikat, objek, keterangan dan sebagainya. Jadi kalau sudah kalimat lengkap, titik aja nggak apa-apa, atau koma atau titik. Jadi ukuran tulisan pendek mudah dimengerti itu kalau teman-teman baca masih ngos-ngosan, misalkan ini itu berarti sudah kepanjangan. Jadi beritanya maksudnya bacanya renyah, bahasanya renyah gitu. Jadi tulisan berita yang baik adalah renyah. Renyah bisa dipahami semua pihak seperti itu. Tidak perlu panjang-panjang. Yang kedua adalah simple, padat, lugas. Ya, simple, padat, lugas. Jadi hindari bahasa yang sumir. Misalkan yang sumir itu telah terjadi kecelakaan di desa A. Korbannya ada sejumlah korban. Itu kan sumir. Berapa korbannya? Jadi kasih tahu. Ada 8 orang jadi korban. Misalnya. Jadi harus lugas seperti itu ya. Kalimat pendek-pendek, oke. Jadi teman-teman jika menulis potensi desa misalkan saya contohkan wisata, sudah tulis aja yang fakta di lapangan. Misalkan teman-teman menemukan ini di desa A ada ini, sudah begitu aja. Jadi tulis sesuai fakta, tidak perlu ditambah-tambahkan, tidak perlu dilebih-lebihkan, seperti itu. Jadi beritanya, tulisannya mudah dipahami, bisa dimengerti semua. Berderap-derap itu berita yang bagus. Jadi orang yang baca itu mudah mengerti, ingin meneruskan, seperti itu. Dalam berita bukan pakai istilah piramida terbalik, enggak. Jadi semua yang ditulis berita penting, oke ya. Jadi bukan piramida terbalik yang umum ke khusus atau induksi enggak. Jadi semuanya penting. Jadi yang ditulis teman-teman itu semuanya penting, lugas, mudah dipahami, tidak ada yang sumir. Sumir itu maksudnya apa ya? Mengawang-awang mungkin. Ya, itulah. Jadi yang tidak jelas itu dihindari. Kan garis besarnya adalah berbasis fakta, berbasis data. Kenapa saya bilang tulis berita mudah? Karena berbasis fakta, berbasis data. Yang ditulis kita adalah yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita amati, yang kita teliti. Jadi tidak perlu imajinasi. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman asal mengamati desa benar, melihatnya benar, pantau semuanya, baru ditulis. Oke. Oke. Jadi yang selanjutnya adalah foto. Foto. Jadi berita tanpa foto itu kurang asik, kurang dinamis, apalagi di website ya harus ada fotonya. Saya tegaskan ini kalau di radar foto bagus dengan berita bagus itu sama-sama penting karena kami juga menampilkan tampilan ya. Jadi coba lihat di Jawa Pos, grup Jawa Pos, bukan promosi ya, tapi memang lihat sepintas itu bagus desainnya, hidup gitu. Jadi tidak monoton. Kenapa harus hidup? Kenapa harus ya agar dibaca, agar dilihat kalau foto, agar dilihat. Jadi saya sampaikan juga di sini foto yang bagus, foto jurnalistik. Saya tidak menyampaikan foto studio atau foto seni, tapi saya lebih ke foto jurnalistik. Foto itu wajib atraktif. Hindari foto bijeng, hindari foto yang kayak
foto KTP itu hindari. Jadi foto objek yang difoto itu usahakan aktif, Itu yang pertama. Yang kedua, foto itu harus hidup. Kalau foto jenis harus hidup, harus hidup itu kalau di kami ukurannya ada aktivitas orang, ada manusianya lah seperti itu. Jadi kalau foto di kami, kalau tidak ada manusianya, selama masih ada manusia itu harus ada aktivitas hidup maksudnya fotonya seperti itu. Jadi di kami juga hindari foto membelakangi objek. Misalkan wisata A misalkan, ini wisata misalkan. Kemudian ada orang di sini misalkan di foto orang ini hindari membelakangi. Jadi foto yang baik adalah foto yang aktif, yang hidup, dan hindari membelakangi objek. Seperti itu. Intinya adalah foto yang bagus adalah foto yang berbicara. Foto yang berbicara itu foto bukan bicara ya. Maksudnya foto berbicara itu ketika foto teman-teman bagus, ketika foto itu ditampilkan, fotonya itu menjelaskan keadaan masyarakat, menjelaskan kondisi yang difoto seperti itu. Yaitu disebut foto berbicara. Jangan lupa setiap foto itu harus ada caption. Caption itu keterangan foto. Ingat ya. Jadi teman-teman kalau upload ke Facebook ke mana? Ke web foto, kasih nama fotonya, kasih nama orang yang foto, fotografernya. Misalkan kalau di Madura itu saya foto, misalkan di bawahnya itu di kreditnya dikasih foto Rahman JPRE. Kenapa harus dikasih foto? Karena itu karya ya. Foto itu termasuk karya dan dikasih nama agar yang punya karya itu abadi di foto itu. Seperti itu. Kasih caption, keterangan foto. Ingat foto dikasih caption. Caption itu harus dengan kalimat lengkap. Misalkan foto mana saya orang ya. Jadi kalimat lengkap jelaskan di foto ini. Misalkan ada di air mancur di foto misalkan. Kasih aja misalkan captionnya seorang wisatawan atau seorang pengunjung. Kalau dalam foto itu hanya 3, jangan pakai sejumlah pengunjung ya. Karena 3 langsung bilang 3. Pakai sejumlah itu kalau masyarakat banyak, misalnya pengunjungnya ribuan, tidak bisa dihitung, boleh pakai sejumlah. Tapi kalau di foto hanya 3, 2, langsung bilang saja. Dua orang pengunjung sedang menikmati atau sedang mandi di air terjun Torwan. Di air terjun Torwan, kasih tahu tempatnya. Di desa, di Kecamatan Ketapang, kapan waktunya? Senin misalnya. Jadi caption itu harus kalimat lengkap, termasuk waktu dan tempatnya. Oke ya. Kalau unsur penulisan berita teman-teman sudah tahu, ini pelajaran dari SMA, dari SMP yang 5W1H tidak perlu saya sampaikan 5W1H karena saya kira pasti paham. Intinya adalah berita atau tulisan yang diketik oleh teman-teman itu harus bisa menjawab apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan bagaimana. Jadi harus bisa menjawab itu. Oke ya. Selanjutnya pembagian tugas. Jadi teman-teman ketika nanti sudah di lapangan jangan semuanya mencari data, jangan semuanya menggali informasi, jangan. Nanti keteteran. Jadi kalau misalkan 5 anggota atau 6, tentukan saja oleh, kalau di KKN itu ada kordes ya, ada koordinatornya. Misalkan 3 menulis berita misalkan. 2, 1 ini jadikan editor. Yang paling paham bahasa jadikan editor. Jadi kalau misalkan yang nulis 3 misalkan, 3 yang nulis 3. Yang nulis ini sekaligus fotografer. Jadi dia yang foto sekaligus dia yang nulis. Kemudian editornya jangan 3 juga, 1 saja karena dia hanya mengedit. Editor itu tugasnya adalah mensinkronkan tulisan, memadukan, menyelaraskan juru masak editor itu. Jadi yang tiga bukan 5-5-nya nulis semua, bukan ya. Ini hanya saran ya. Tapi kalau sudah
dosen menentukan skema penugasan, ikut itu aja. Tapi saran saya, kalau misalkan 5, yang nulis itu 3, yang 1 itu jadi editor. Editor itu tugasnya, kalau di radar itu ada redaktur editor, kemudian ada copy editor. Kalau redaktur editor itu menjelaskan, membenarkan dan sebagainya. Kalau copy editor itu hanya memeriksa baku tidak bakunya, benar tidak benarnya, misalkan nama tertulis nami diganti a. Jadi karena teman-teman terbatas yang di desa, yang nulis itu sekaligus foto. Kemudian yang editor menyelaraskan tulisan teman-teman sekaligus mengedit baku tidaknya berita. Jadi teman-teman kalau misalkan ragu, misalkan yang baku misalkan kedaluarsa atau kedaluarsa itu ganti kedaluarsa misalkan seperti itu. Jadi acuannya di mana? Kamus KBBI banyak, tinggal download Play Store KBBI. Kenapa saya serahkan seperti itu? Karena itu sederhana, itu hal kecil, itu hanya berkaitan dengan huruf, koma, titik kecil. Tapi kalau diupload salah, itu malu, sangat malu. Apalagi nanti ada tugas siswa SD, misalkan, Bu ini kok salah, tulisnya gimana? Jadi hal kecil tapi sangat mengganggu dan berhubungan dengan penilaian seseorang terhadap kemampuan kita, ya UTM lah kalau teman-teman masuk UTM. Jadi yang 1 itu kasih editor, yang paling suka bahasa Indonesia dijadikan editor. Selain itu, agar dosen pembimbingnya lebih mudah nanti koreksinya ya. Jadi karya teman-teman itu biar sip, biar lengkap, biar tidak ada celah. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan mengalir? Silahkan admin, kalau ada yang mau bertanya. Halo? Halo? Itu ada pertanyaan dari Puput, Pak, di kolom chat. Di mana? Di kolom chat, Bapak, ada pertanyaan dari Puput Puspita. Apakah ketika kisah viral itu bisa jadi berita, ataukah masih dilihat lagi isinya? Yang viral. Kisah viral. Yang viral itu bisa dijadikan berita. Oh iya, saya lupa tadi. Jadi yang bisa dijadikan berita itu, makasih kan. Jadi yang bisa dijadikan berita itu adalah sesuatu yang booming. Jadi itu bisa dijadikan berita, termasuk viral. Jadi sesuatu yang viral bisa dijadikan berita. Akan lebih baik teman-teman, misalkan yang viral tentang masyarakat di desa yang tidak dibantu misalkan, itu akan lebih baik teman-teman tulisannya ketika menjawab yang belum terjawab di publik, di viral itu. Benar. Jadi sesuatu yang viral, yang booming itu bisa dijadikan berita. Karena yang viral itu belum tentu benar. Karena yang viral itu belum tentu hoax. Jadi untuk menjawab itu, maka dibuatkanlah berita seperti itu. Jadi berita itu menjelaskan viral, yang menjelaskan viralnya, kemudian menjelaskan yang menjadi viral. Seperti itu. Ya, itu bagus malah. Oke, jadi bisa ya Mbak Puput, jadi berita yang justru yang dicari itu adalah berita yang viral tadi. Bisa. Oke, mungkin dari adik-adik sekalian ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung raise hand atau silahkan langsung nyalakan mic-nya, tapi jangan rebutan ya. Monggo dipersilahkan. Boleh nanya apa aja, boleh ditanyakan. Terutama bagi yang masih bingung untuk menulis berita-berita yang belum pernah punya pengalaman untuk menulis berita. Mbak Widya Nova Lestari, lalu selanjutnya dilanjutkan ke Mbak Lailatus ya. Oke, silahkan Mbak Widya. Ya Ibu dan Bapak, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya mau tanya, karena kita kan PKL-nya kan berbasis individu. Jadi dari
pencarian data, terus penulisan berita itu tentunya juga dilakukan individu kan, Pak. Nah, Oh, tadi sebelum berita diupload ke media sosial itu kan justru juga perlu editor. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Apakah kita apa mengupload seadanya atau bagaimana gitu, Pak? Terima oh kasih. itu apa individu ya? Iya, Bapak. Iya, Untuk Bapak. yang COVID, karena edisi COVID ini PKL-nya individu, Pak. Itu dia, Mahasiswa. dia gimana? Ke blog atau ke medsos? Halo? Iya. Dia upload kemana? Ke Facebook atau kemana? Oh, untuk berita itu bisa diupload di media sosial, baik itu di blog maupun menjadi berita Facebook. Tetapi kalau memang mahasiswa ingin lebih expert lagi atau ingin menjadi suatu berita di koran, kami juga tidak membatasi sebenarnya, Pak, begitu. Gimana kalau untuk orang gampang, acara ini bisa saya terbitkan besok di koran. Nah, ini. Terima kasih. Oh, oke, siap. Terima kasih. Jadi saya jawab ya, karena tadi saya berpikir per desa 5 kelompok. Kalau sendiri teman-teman edit dulu, tulis dulu beritanya. Kalau sudah oke, teman-teman menjadi editor sendiri. Jadi bisa sendiri. Kalau baca aja sampai 3 kali seperti itu. Jadi kalau menulis apapun ya, termasuk berita, tidak boleh ketika selesai langsung tinggal, tetap harus dikoreksi. Karena yang disampaikan teman-teman itu berita. Tapi kalau secara umum, secara aturan, secara karya teman-teman itu sebenarnya bukan berita, tapi informasi. Karena tidak disampaikan di media massa. Tapi saya anggap menulis di media massa karena agar teman-teman dibebani masalah fakta dan data itu seperti itu. Kalau terkait acara ini, tolong admin nanti waktu foto bareng di capture ya, di capture kemudian dikirim ke WA saya atau ke Bukardia di mana dia kirim. Nanti saya terbitkan di Radar Madura atau di online-nya Radar Madura. Oke, silahkan. Selanjutnya Mbak Lailatus. Baik Ibu, Bapak, terima kasih atas waktunya. Nah, saya izin bertanya, Pak. Nah, ini kan untuk PKL ini adalah pertama kali saya untuk membuat berita. Nah, kebanyakan di kemarin-kemarin saya ini membuat artikel. Kemudian apa yang membedakan antara artikel yang biasa dengan berita? Terus kemudian gimana supaya berita yang kita tulis ini dapat menarik orang? Soalnya saya lihat pengunjung blog saya itu cuma 2 atau enggak 3 orang seperti itu, Pak. Terima kasih. Apa yang ditulis? Gimana, Bapak? Yang ditulis tentang apa? Yang di blog saya, Pak. Iya. Bermacam-macam, Pak. Ada tempat wisata di Sumeneb, terus juga ada yang juga kuliah, materi kuliah juga diupload di situ. Seperti itu. Ya, terima kasih. Beda ya artikel dengan berita. Kalau artikel itu lebih ke tulisan lepas. Kalau berita itu tetap berbasis fakta dan berbasis data. Kalau berita itu intinya adalah dia terikat oleh kode etik jurnalistik. Ya, kalau berita itu terikat oleh kode etik jurnalistik yang pertama. Yang kedua harus tunduk pada undang-undang pers. Yang ketiga harus disiarkan di media massa. Jadi untuk pembelajaran teman-teman tulisannya itu anggap saja itu tulisan berita. Seperti itu ya. Asalkan berbasis fakta, berbasis data. Penulisannya adalah tidak perlu berpikir ini pribadi terpenting dan sebagainya. Intinya itu adalah yang penting. Jadi teman-teman akan bagus beritanya atau tulisannya ketika berbasis fakta seperti itu. Jadi yang ditulis berbasis fakta, bukan fiksi, tapi fakta, non fiksi ya, seperti itu. Jadi kalau yang sudah kadung menulis, anggap saja itu berita.
Seperti itu. Oke, siap Bapak. Terima kasih. Oke, Perlu di selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya tadi sebelum Mbak Melinda ada Mbak Imayatus. Mbak Imayatus jadi nanya nggak Mbak? Tadi saya lihat raise hand. Mbak Imayatus ada. Oke. Kalau Mbak Imayatus belum ada, silahkan ke di sini di chat ada pertanyaan Bapak dari Siti Umairia. Ntar lagi ya Mbak Melinda, sabar ya. Oke. Di sini adalah izin bertanya Bapak, sistematika penulisan berita, apakah ada semacam pengantar terlebih dahulu baru masuk ke inti berita? Karena setiap membaca berita terkesannya formal dan kurang menarik begitu Mbak. Dari Siti Umairia. Formal gimana? Ini Mbak Siti. Iya Ibu. Jadi kayak semacam gini, Selasa 12 Januari 2020 telah terjadi kecelakaan pada daerah A, seperti itu. Kayak apa ya, kayak lebih formal seperti itu penataannya. Jadi teman-teman biar nggak bingung, apalagi semua yang teman-teman lihat, apalagi semua teman-teman lihat pernah didengar. Tulisan tulisannya itu padat, lugas, ya, bahasanya sederhana dan dimengerti. Itu saja. Jadi kalau berita itu tulisannya kaku, tulisannya rumit, itu kurang baik beritanya. Itu kurang baik. Mungkin teman-teman membaca berita yang tulisannya kacau sehingga menganggap berita seperti itu. Enggak. Saya perlu garis bawahi, sekarang itu banyak media munculan ya, media online. Saya tidak mengkritisi itu, tapi media yang punya tanggung jawab punya tanggung jawab ya tadi terbebani undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Jadi teman-teman, kalau media belum terverifikasi Dewan Pers, sudah itu saja. Tidak, abaikan saja, bukan menjadi tolak ukur. Karena media sekarang kan banyak penulisannya itu ya ada yang tidak berkalimat, intinya menyalahi tata baku bahasa Indonesia. Jadi abaikan saja. Gampang kok teman-teman kalau melihat media itu terverifikasi atau tidak. Tinggal buka websnya Dewan Pers, ketik Dewan Pers, tinggal lihat datanya. Data media, misalkan Radar Madura misalkan, tinggal ketik. Kalau sudah terverifikasi, berarti itu media yang bisa dijadikan referensi. Yang kedua, wartawan atau yang nulis berita itu juga bisa dicek di Dewan Pers. Data wartawan misalkan, data jurnalis misalkan. Itu kan wartawan itu harus mengikuti UKW, uji kompetensi wartawan. Itu ada wartawan muda, media, utama. Dan alhamdulillah saya sudah utama 3 tahun lalu. Jadi tinggal kalau teman-teman mau menjadikan referensi, media mana? Media yang sudah terverifikasi, ya. Kalau yang tidak terverifikasi itu tidak layak dijadikan referensi seperti itu. Ya. Yang kedua, teman-teman bisa melihat kalau ada media memihak, tidak fair misalkan. Kalau misalkan ada, sudah tidak perlu dijadikan referensi seperti itu. Oke ya. Jadi tetap kalau di penulisan berita itu tetap harus menarik, enak, renyah. Jadi kalau teman-teman baca sesuatu tulisan tidak renyah, tidak enak, rumit, itu kurang bagus dalam segi penulisan berita. Itu. Ya. Ya, begitu ya Mbak Siti Umairia. Jadi bisa dari saking banyaknya berita-berita online yang muncul, mungkin kita terus membaca beritanya, kayaknya ini beritanya nggak enak ya dibacanya, tidak mengalir gitu, terlalu banyak bahasa-bahasa yang baku, yang bahkan mungkin bakunya pun kita juga ini benar nggak ya KBBI-nya, nah gitu. Jadi coba dicek lagi Mbak Siti ya. Oke, berikutnya masih ada lagi Bapak, ini dari Melinda. Silahkan Mbak Melinda. Baik Ibu,
Jadi begini Bapak, semisal kita di desa itu menemukan sebuah permasalahan atau bukan permasalahan sih Bapak, intinya kita menemukan sebuah isu yang menyinggung dari adanya program anggaran di sebuah desa. Apakah kita di sini hanya fokus untuk memberitakan hal-hal yang baik saja atau yang buruk saja? Soalnya untuk kegiatan berita yang saya ini kan berita yang program dari agribisnis ini kan mengangkat kayak potensi-potensi desa gitu Bapak. Berarti untuk Bagus, yang bagus. hal-hal atau nyeleneh itu berarti tidak kita angkat. Itu Bagus Bapak. pertanyaannya, bagus ya. Saya tegaskan lagi, berita, jadi menulis berita itu bukan ingin menghantam orang, bukan ingin menjatuhkan orang, bukan ingin merusak citra orang, bukan. Jadi menulis berita itu tujuan awalnya adalah menyampaikan informasi yang benar, menyampaikan informasi yang akurat, berbasis fakta, berbasis data. Bagaimana kalau misalkan fakta atau peristiwa itu menyinggung atau bersinggungan dengan desa, tetap ditulis dengan syarat, ingat ya, saya kan banyak sebenarnya yang belum disampaikan, sangat banyak. Jadi yang ditulis teman-teman itu harus berimbang. Jadi harus berimbang, tidak boleh memihak ke siapapun. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nulis tentang kepala dusun ini, misalkan programnya tidak jalan, teman-teman wajib dapat konfirmasi dari yang ditulis. Kalau misalkan saya menulis tentang proyek UTM bermasalah misalkan, saya wajib konfirmasi minimalnya ke PR2 atau ke Rektor. Jadi kalau berita yang ditulis tidak terkonfirmasi, itu belum layak diterbitkan. Ya, jadi berita itu harus berimbang, harus memberikan ruang yang sama ke semua pihak. Terkait pertanyaan yang desa tadi, misalkan di desa itu, misalkan di desa A yang ditugaskan adik-adik, ada permasalahan benar. Di desa itu selain potensi memang banyak ada yang bermasalah. Saran saya, teman-teman itu tidak perlu mengangkat itu. Ya, tidak perlu mengangkat itu. Karena kenapa? Karena tujuan agribisnis adalah untuk mendorong teman-teman berpartisipasi di desa dan membantu desa untuk mengembangkan potensinya. Jadi lebih ke arah sana. Jadi mendorong perangkat desa untuk aktif misalkan, atau mengangkat potensi desa agar diketahui publik atau dikembangkan secara maksimal seperti itu. Yang saya bilang tadi, kembali ke kelaikan berita, unik, saya contohkan unik, itu bisa nyeleneh, bisa beda yang lain. Kata-kata nyeleneh itu bukan lantas sembarangan ya, bukan. Unik, maksudnya apa? Tidak ada di desa lain misalnya, atau spesial itu maksudnya. Kalau misalkan di desa A misalkan terjadi penyimpangan anggaran, itu layak. Kalau di Redang Madura itu pasti ditulis seperti itu. Kalau untuk teman-teman, untuk adik-adik, jangan masuk ke sana, ya, jangan masuk ke sana. Tetap yang ditulis adalah bagaimana sesuai tujuan awal. Saya menangkapnya adalah agribisnis adalah ingin mengajak atau ingin memfasilitasi adik agar berpartisipasi dalam pengembangan desa. Salah satunya dengan mengangkat potensi desa. Jadi hal-hal yang bermasalah hindari dulu. Agar ya karena apa? Karena adik-adik kan bukan jurnalis. Medianya juga bukan media massa. Jadi kalau misalkan nulis bermasalah, dia upload di Facebook, malah nanti gimana gitu loh. Ya, jadi saran saya lebih ke mengembangkan potensi saja seperti itu. Ya, jadi kalau ingat ya, yang ditulis itu bukan karangan bebas. Kalau misalkan adik-adik nulis tentang potensi desa, misalkan ada kunjungan wisata 30. Kalau misalkan yang ditulis adalah Pokdarwis, kelompok sadar wisata, teman-teman juga minta konfirmasi ke Pokdarwis, ke ketuanya, ke bendaharanya, atau ke sekretarisnya, atau ke anggotanya. Jadi yang ditulis di teman-teman itu harus terkonfirmasi ke pihak terkait, kalau menyinggung pihak terkait. Tapi dalam tahap belajar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dan hindari yang bersinggungan dulu. Ya, kita lebih soft, lebih bagaimana kita mendukung
lebih bagaimana kita dikenal sebagai kaum intelektual yang menawarkan gagasan seperti itu, daripada kesannya menjadi masalah. Ini hanya masukan. Oke, itu bisa ditanyakan lagi kalau belum dipahami. Gitu ya Mbak Milinda. Itu Jadi, Bapak mau nanya lagi. silakan Semisal Mbak. ya Bapak, kita itu membuat ya itu Bapak, semisal kita sudah membuat berita ya Bapak, itu apakah ada misalkan di dalam satu berita itu Loh, kok putus? Oke, termute sepertinya Pak, tapi saya coba. iya Ibu. Itu Gimana? Bapak, Terputus tadi saya dengar suara. semisal itu di dalam pembuatan berita kita hanya fokus ke satu narasumber, itu tidak masalah Bapak, karena misalnya Bapak kita menulis berita, tapi narasumbernya itu cuma satu, takut ngarah ke opini gitu Bapak. Berarti meskipun makai satu narasumber tidak masalah Bapak. Oke, jadi lebih baik berita itu minimalnya 2 sumber, ya 2. Jadi mudah kok, kalau misalkan teman-teman dapat komentar dari kepala desa, tinggal dari warganya. Warganya kan bisa kakaknya teman-teman, saudaranya, apa gitu loh. Kan mudah, tinggal gimana menurutmu tentang potensi ini. Itu bisa ditambahkan. Jadi sumber dalam berita itu, sumber berita ya. Nah, itu sekurang-kurangnya 2. Seperti itu. Kalau misalkan tetap pakai satu, misalkan lebih ke sosok misalkan. Sosok kepala desa A misalkan, pakai satu gak apa-apa, tapi lebih baik 2. Tetap meskipun sosok, misalkan 6 paragraf tentang kepala desanya ini, kemudian minta ke warga bagaimana warga melihat kepala desa. Kasih 2 paragraf, 3 paragraf gak apa-apa. Jadi tambahkan kalau cuma 1, 2 ya. Istilahnya cover both side gitu ya Mas ya? Ya, tapi nggak mungkin ke sana kan sebelahnya. Ya, nggak apa-apa cover both side, nggak apa-apa cover both side. Betul. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya dari chat Bapak, yang di chat itu izin bertanya Bapak dari Galuh Puspita. Saya kan PKL fokus pada BUMDes-nya. Di sana BUMDes pada desa saya itu kegiatannya dalam hal penyaluran pupuk subsidi. Berarti dalam penulisan berita, seperti contohnya apakah seperti ini Bapak, pada hari Senin kemarin, Badan Usaha milik Desa Mulung melakukan penyaluran pupuk subsidi. Apakah seperti itu ataukah dibuat lebih formal lagi, Pak? Iya, sudah bagus itu. Jadi misalkan distributor A menyalurkan pupuk subsidi di desa A Senin tanggal titik sudah. Jadi sesederhana itu menulis berita. Hindari ya dalam satu paragraf. Jadi kalau di Radar Madura itu dalam satu paragraf itu maksimal 4 kalimat. Dalam satu paragraf maksimal 4 kalimat. Rata-rata 2 sampai 3. Dalam satu kalimat maksimal 12 kata. Seperti itu. Jadi untuk judul teman-teman tidak perlu panjang, sepenting menarik. Tapi kalau di blog nggak apa-apa panjang. Untuk di media cetak rata-rata paling panjang 6, 7 sudah maksimal. Jadi pertanyaannya, misalkan distributor CV ini telah menyalurkan pupuk subsidi kepada petani di desa Waru Barat, misalkan Kecamatan Waru, Senin, sudah titik. Lanjutkan lagi. Penyaluran itu didampingi camat dan para kepala desa setempat, sudah lanjut lagi. Jadi sesimpel itu menulis berita ya. Kalau teman-teman bingung seperti apa nulis, seperti menulis bertutur, tulisan bertutur itu ya. Oh ya, belum saya sampaikan juga, penulisan berita itu ada 2. Ada yang namanya straight news. Straight news itu penulisannya langsung, kayak UPO misalkan. Yang kedua namanya features, penulisan features. Jadi penulisan berita itu ada 2, ada straight news, itu tulisan langsung. Maksudnya tulisan langsung itu langsung menyampaikan
Misalkan pupuk didistribusikan desa ini kemarin, pendistribusiannya didampingi kepala desa, para camat, ada 5.000 petani yang mendapatkan pupuk. Itu. Yang kedua, features, jenis tulisannya features. Kalau di Jawa Pos itu juga dikenal grup Jawa Pos box, tulisan box. Hanya istilah ya. Penulisan features atau penulisan box itu biasanya penulisan yang tentang yang berbau humanis, berbau peristiwa atau kejadian yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Misalkan upaya desa misalkan menulis tentang siswi yang berprestasi dijadikan features, tulisannya itu tidak langsung. Misalkan contohnya boleh sedikit beropini tapi fakta. Maksudnya seperti ini kalau features itu. Siswa berprestasi misalkan di pagi itu siswa kelas 5 SD di Senin pagi siswa kelas 5 SD baru selesai sarapan. Dia didampingi ibunya. Jadi tidak langsung ke persoalan, masih menceritakan kondisi sekitarnya. Itu namanya features. Ya, misalkan menggambarkan dirinya dulu baru ke intinya, atau menggambarkan suasananya. Misalkan kami butuh waktu 1 jam untuk sampai di kepala desa ini. Saat ditemui di rumahnya, kepala desa baru selesai sholat duha misalnya. Jadi itu namanya penulisan jenis features. Jadi teman-teman tinggal pilih, kalau jenis beritanya itu lebih ke humanis, itu biasanya features atau box. Kalau peristiwa lebih ke straight news. Itu ya. Lupa, nggak disampaikan tadi, karena banyak ya. Teman-teman silakan nanya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman boleh menulis features atau straight news. Itu. Begitu ya Dede penjelasannya. Dan untuk Mbak Galuh tadi jawaban dari Pak Oom. Oke, selanjutnya dari chat lagi Bapak, izin dari Ayu Chandra Wulan. Jika pada suatu desa ada kejadian yang viral atau sedang tren, apakah ada waktu terbaik dalam penerbitan berita atau artikel tersebut, Bapak? Maksudnya gimana pertanyaan? Oke, Mbak Ayu bisa menjelaskan? Iya, Pak. Gini, pada saat saya PKL itu ada kejadian, semisal pada jam 7 pagi itu ada kejadian viral yang melibatkan toko besar. Terus itu kejadiannya itu booming. Saya kan ada tenggang waktu untuk penerbitan itu lebih baik diupload siangnya atau sorenya atau pada saat itu juga, Pak. Oh ya, kalau timing penerbitan artikel lebih cepat lebih baik. Kalau untuk online ya, kalau untuk online lebih cepat lebih baik. Kalau untuk cetak lebih akurat lebih baik, lebih lengkap lebih baik. Jadi teman-teman kalau sudah nulis berita misalkan 1 halaman, dibaca, perbaiki, sudah tidak kesalahan langsung upload. Jadi semakin cepat semakin baik, seperti itu. Tapi kalau tengah malam itu juga kurang baik karena orang lagi tidur. Ya, sudah paham ya? Iya Pak, siap. Terima kasih. Jadi lebih cepat lebih baik untuk digital, untuk internet. Tapi untuk cetak tetap lebih baik melengkapi kelengkapan data, kelengkapan berita, kelengkapan narasumber. Kan aktual itu hangat. Semakin cepat masih semakin hangat seperti itu. Jadi kalau sudah lengkap silahkan diupload. Kalau bahkan boleh mengupload misalkan baru dapat 1 sumber, diupload lagi. Kemudian dapat sumber lagi, diupload lagi. Jadi istilahnya berita berseri gitu loh, bersambung boleh. Kalau teman-teman mau ngejar rating kemudian biar cepat, boleh. Tapi tetap harus diupload juga konfirmasi. Ya. Iya Pak, siap. Oke. Oke, selanjutnya Bapak, apakah ketika dari Rialistin Ufi, apakah dalam menulis berita itu ada batasan-batasan tertentu, Pak? Atau memang terserah pada kita penulisnya? Yang terpenting itu adalah suatu fakta ataupun suatu yang sedang booming. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa download ya kode etik jurnalistik ada 11 pasal kayaknya kalau tidak salah.
Ada 11 pasal, masing-masing pasal ada beberapa poin. Wartawan itu selama berbasis fakta, selama berbasis data, selama benar, tidak ada batasan. Jadi wartawan itu independen menulisnya. Menulis independen. Bahkan tidak boleh siapapun membatasi semangat teman-teman wartawan atau teman-teman adik, tidak boleh. Tidak boleh dibatasi. Bahkan kalau di media, yang punya perusahaan pun tidak boleh mencegah tulisan si wartawan. Kalau di jurusan teman-teman atau di Alipi, di WKUKM, teman-teman menulis itu tidak ada batasnya selama, ingat ya, selama benar, selama berimbang, selama sesuai dengan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers, seperti itu. Ya. Kalau tidak berimbang, ya salah. Misalkan karena benci seorang ditulis, itu tidak boleh. Jadi tetap menulis tidak boleh dibebani oleh rasa dendam, rasa meras. Jadi panjang, maksudnya panjang. Silakan teman-teman buka di kode etik jurnalistik itu ada berapa pasal. Jadi batasan wartawan atau kalau wartawan, kalau jurnalis itu dibatasi oleh kode etik dan undang-undang pers. Kode etik silakan lihat tinggal download di Google. Kode etik jurnalistik itu ada 11 pasal. Ada poin-poinnya seperti itu. Jadi menulis itu ya berdasarkan kebenaran universal. Jadi yang ditulis itu hanya tunduk pada ya kebenaran, pada kepentingan umum, pada kepentingan universal. Kalau misalkan kepentingan umum ketika ditulis akan rusak, akan gejolak dan sebagainya, sebaiknya dihindari seperti itu. Jadi apakah dibatasi? Tidak dibatasi. Hanya dibatasi oleh kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Salah satunya adalah berimbang, menulis tidak boleh dendam, tidak boleh untuk meras, tidak boleh untuk mengancam, intinya seperti itu. Ya, jadi seorang penulis itu independen, ya, itu poinnya. Oke, itu ya Mbak Rialistin. Jadi untuk lebih lengkapnya bisa di-download undang-undang persnya tadi, kode etik jurnalistiknya. Ya. Dan selama itu mengungkapkan suatu fakta, memang tidak ada batasannya, tapi tidak boleh tidak boleh berpihak kepada unsur atau pihak-pihak tertentu. Itu Tidak jadi kita dibatasi, objektif ya. Tidak dibatasi. Kecuali kode etik. Ya. Oke, ya. Selanjutnya tadi ada Mbak Siti Alfiah dan juga Mbak Intan Nurjamilah. Apakah jadi bertanya Mbak? Tadi sempat saya lihat raise hand. Jadi Ibu. Oke, Mbak siapa nih? Mbak Intan ya? Iya. Ya, monggo Mbak Intan. Saya mau tanya Pak, kan itu banyak sekarang berita-berita clickbait itu Pak. Itu apa sah-sah saja dalam penulisan berita karena memang dengan Nah, kan sekarang banyak itu Pak penulisan berita clickbait dengan tujuan agar banyak yang tertarik untuk membaca. Nah, itu dalam itu apakah sah-sah saja? Apa memang disarankan atau lebih baik tidak seperti itu, Pak? Kan misal itu ada judul seperti ini, terbongkar. Jadi inilah alasan mengapa desa X pendapatannya terus meningkat setiap tahun. Ya, benar itu banyak sekarang ya. Yang seperti itu media online. Kenapa seperti media online? Karena media online itu mengejar kecepatan. Yang kedua, agar banyak yang klik. Jadi teman-teman semakin di media itu semakin banyak yang baca, semakin tinggi viewernya ya. Semakin tinggi itu semakin bagus. Jadi apakah boleh selama judulnya itu sesuai fakta, sesuai dengan isi beritanya, boleh. Kalau tidak sesuai, itu ke saya ya, kalau menurut saya kurang baik. Kalau misalkan tidak sesuai, misalkan terbongkar, ini alasan A, korupsi misalkan, ternyata dalam beritanya nggak ada. Itu bombastis ya, istilahnya bombastis. Jadi judul bombastis boleh, asalkan
isi di berita disampaikan. Yang tidak boleh itu hanya bombastis di judul, tapi di mana di isi beritanya tidak ada. Terkait judul bombastis tidaknya itu memang setiap media punya trik agar berita itu dibaca, agar informasi itu sampai ke masyarakat. Selama yang bombastis itu sesuai dengan isi dan isi sesuai dengan basis fakta dan data itu boleh. Seperti itu. Yang tidak boleh itu yang tidak sesuai. Hanya di judulnya menohok, tapi di isinya nggak ada. Itu banyak sekarang di media online. Jadi sekarang kan teman-teman harus bisa memilah dan memilih bagaimana berita ini benar tidak ya. Kalau sudah ragu, sudah nggak usah dipakai. Jadi pilihlah media atau silahkan pilih media manapun yang menurut teman-teman layak dikonsumsi. Layak dikonsumsi tidaknya, ya teman-teman sendiri ya bisa menilai. Jadi seperti itu. Kalau saya, selama berita itu boleh membahas selama itu berbasis fakta, berbasis data, dan ada dalam isi beritanya. Terkait pilihan, itu ke selera teman-teman. Jadi tetap berita yang baik adalah berita yang mencerdaskan, menyampaikan informasi yang benar, tidak hanya wow di judul, tapi di isi nggak ada. Sama lah, dengan skripsi kan dosen yang meminta judul yang bagus, sama. Saya kira sama dalam konteks bagaimana kita melihat itu bagus enggak membahas itu. Jadi judul tetap jadi poin. Deskripsi juga seperti itu. Jadi judul yang baik seharusnya diikuti dengan isi yang baik. Kalau judul baik, bagus, isinya kacau, itu juga kurang bagus. Jadi silahkan pilih yang judul yang sebaik-baiknya dengan penjelasan yang sebaik-baiknya juga. Itu poinnya. Terima kasih. Silakan, ada lagi. Admin nanti di capture ya. Di capture foto bersama dipakai yang Zoom ini. Nanti akan saya jadikan berita. Iya, Video dulu biar kita foto on cam dulu. Bu ya. Jadi, nanti sebelum ditutup tampilkan semua di layar itu foto gitu di capture. Ya, mumpung sekarang ingat daripada nanti lupa, sekarang nyalakan video foto bersama dulu. Oh, siap. Ayo adik-adik, silakan dicoba. Kita kan tidak bersuara ya. Di mute tapi videonya nyala. Di capture admin biar nanti dijadikan berita. Bu Resti bisa ya? Iya Bu, bisa Bu. Soalnya saya lagi pakai HP laptop. Iya, yuk. Saya hitung dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ada 5 layar, saya capture ya. Oke, baru layar pertama. Oke, layar kedua. Senyum sampai kering. Layar kedua. Selanjutnya adalah layar ketiga. Oke. Ini layar keempat. Dan layar kelima. Oke, selanjutnya terima kasih. Jawabnya luar biasa. Ini banyak pertanyaan ini. Oke, mungkin ada lagi dari adik-adik yang ingin bertanya. Belum ada yang raise hand lagi ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait mungkin teknik-teknik atau ya terutama bagi yang masih bingung. Oke, adakah? Ada yang sudah bilang cukup. Oke. Oke, cukup ya. Bagaimana Bu Novi? Yakin sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Susah lagi loh nyari jadwalnya Mas Oong. Atau mungkin bisa ini ya, by Japri aja mungkin ya Mas Oong ya, kali aja
setelah berpikir-pikir baru muncul ininya atau mau konsultasi pada saat berita atau artikel yang mau di-post di ininya, di blog atau di apapun bisa konsul dengan Mas Oong mungkin? Siap-siap perintah kalau saya, Bu. Oh gitu, siap. Berarti siap mendampingi nih, jangan khawatir ya. Siap. Oke. Mas Oong terima kasih atas waktunya, Bu Mardia, Bu Resti, dan Bapak Ibu yang lain yang mungkin bergabung pada kesempatan kali ini. Mahasiswa, ini sambil UAS ya, tetap semangat. Kalau misalnya ada apa-apa langsung japri saja. Saya akhiri, terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Oong. Siap. Siap. Besok kalau ada offline aja ya, lebih nyaman ya Bu. Sekarang ini Fotonya kacau kan. Tadi kan nomornya sudah tak kasih Bu Novi kok. Iya, foto capture-nya. Siap. Ya, mau dulu absen dulu nih. Izin Ibu ya, keluar Bu ya. Yuk, dadah.